Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada kejadian Muhammad itu naik ke surga. Yang satu-satunya orang yang diangkat ke hadirat Allah itu hanyalah Isa. Di dalam Quranmu, apakah Isa orang Islam? Tanda tanya. Yang udah bangkit dari kuburan terus naik ke surga, itu kan yang menjadi besar, itu kan yang menjadi itu semua belum ada, Agatha. Sebelum kiamat terjadi nggak akan ada, belum ada ini. Hai Agatha. Hai, Islam. Saya cuma mau bertanya. Silakan. Kenapa Islam? Saya Islam. Ya silakan Kak, silakan. Yang mau saya tanyakan di agama kamu itu, jadi kan yang saya dengar katanya kan Yesus juru selamat tuh, ya kan? Berarti agama kalian tuh, yang menganut agama kalian kalau sudah mati, udah pasti surga. Gimana Kak? Kan katanya kan Yesus itu juru selamat, ya kan? Kalau mau selamat pengikut Yesus. Berarti berarti yang yang percaya dengan Yesus ini bila nanti sudah mati sudah pasti itu masuk surga. Pastilah. Berarti walaupun di dunia kita berbuat kejahatan, berarti itu bukan pengikut Yesus. Yesus kan tidak pernah berbuat jahat. Tapi kan agama Kristen. Statement kakak adalah yang mengikuti Yesus. Kalau Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, berarti dia bukan pengikut Yesus. Oh, jadi tunggu dulu. Jadi walaupun dia beragama Kristen, tapi dia berbuat kejahatan, berarti belum terselamatkan dong matinya. Itu bukan orang Kristen. Oh. Itu bukan orang Kristen, sama kayak orang Islam. Orang yang Islam dikatakan benar-benar orang mukmin itu adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan hukum Allah. Kalau ngaku-ngaku Islam kan banyak. Tetapi orang Islam yang benar itu adalah orang-orang yang memutuskan segala perkara itu berdasarkan hukumnya Allah. Ini dalilnya ada. Iya, saya tahu. Ya kan? Al-Maidah 44. Iya, kalau itu Sekarang saya tanya. Ya. Apakah kalau kakak itu belum melakukan semua syariat Islam, kakak udah pantas disebut Islam? Kalau jadi gini, Islam itu kan, misalkan Islam berarti mengikuti semua ajaran apa yang diperintahkan Allah. Jadi tadi kan saya ada dengar kamu sama si Rudi tadi, yang kamu bilang Allah nggak bisa menyelamatkan. Berarti untuk apa kan kamu bilang gitu tadi kan? Dia bilang katanya kan Allah nggak bisa menyelamatkan, hanya memberi petunjuk kan gitu kan? Maksud si Rudi tadi begini, maksudnya yang percaya sama Allah, mengikuti perintahnya. Ya seperti agama kalian juga, tapi kan kalau kami ini setiap perintah Allah perintah Allah dikerjakan, kita selamat ke surga tempatnya. Tapi kan kalau konsep kalian kan tidak. Yang saya dengar kan yang penting percaya pada Yesus maka akan selamat. Dari mana dalilnya itu? Yang saya Gimana dalilnya? Makanya kakak belum tahu. Makanya saya masuk ke sini, saya bertanya sama Agatha kan gitu, karena yang saya dengar. Tapi itu tadi Kak, ya itu tadi ketika kakak bilang, pokoknya siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah semua masuk surga. Contoh orang yang sudah masuk surga orang Islam siapa? Gimana? Satu contoh orang Islam yang sudah masuk surga itu siapa? Ya sudah, kalau yang saya yakinin sudah pasti Nabi Muhammad. Itu terjamin sudah. Dalilnya nggak ada. Ya walaupun soalnya gini loh, walaupun dalil nggak ada, tapi kan kamu percaya besar yang sudah menyebarkan ilmu-ilmu agama dari sebelumnya kan. Memang Muhammad itu kan yang manusia yang betul-betul spesial bagi Allah kan, dia yang sebagai pengantar wahyu dari malaikat Jibril, timbullah Al-Qur'an kan gitu. Oke. Kalau tidak ada dituliskan di dalam Quran, berarti tidak ada kejadian Muhammad itu naik ke surga. Yang satu-satunya orang yang diangkat ke hadirat Allah itu hanyalah Isa. Di dalam Quranmu, apakah Isa orang Islam? Tanda tanya. Itu satu. Yang kedua, itu tadi satu orang Islam yang sudah masuk surga itu di mana? Siapa yang udah bangkit dari kuburan terus naik ke surga? Itu kan yang menjadi besar. Itu kan yang menjadi itu semua belum ada, Agatha. Sebelum kiamat terjadi nggak akan ada, belum ada ini. Kiamat terjadi dulu. Oke, siap. Jadi dasar kalian mempercayai adanya kebangkitan dan masuk surga ini tidak ada dasarnya gitu. Karena tidak ada. Loh, kalau orang Kristen Kak, ya jelas Lazarus itu bangkit keluar dari kuburan. Yesus sendiri sudah keluar dari kuburan dan dia bangkit. Itu menjadi dasar pemberitaan Injil. Ada dasarnya baru dituliskan. Nah, ini ada konsepnya, belum kejadian. Itu kan yang kamu jelaskan tadi, itu konsep dari penjelasan agama kalian. Kalau di Al-Qur'an nggak seperti itu konsep masalah Yesus, Nabi Isa. Isa itu cuma 5 ayat. Itu gimana kalian mau mengerti tentang Isa? Gimana kalian mau kenal Isa? Orang cuma 5 ayat ya kan? Nah, yang saya mau pertanyakan adalah, bicara tadi karena kakak menyenggol tentang si Rudi yang mengatakan nggak bisa kami diselamatkan. Lah, ini yang menjadi fundamental bagi orang Islam itu untuk berpikir.
Kalau belum ada satu contohnya yang selamat masuk surga, hanya janji, klaim, janji, klaim. Karena seperti kata Rudi, percayai. Gini loh, seperti yang dikatakan Rudi tadi, Islam itu agama yang kita yakin maka selamat. Yakin percaya kepada Allah, maka selamat. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Kakak yakin ya, harus yakin kakak di sini ada 2 miliar. Kakak mau yakin di sini ada 2 miliar? Harus ya, jangan ragu ya. Enggak, sekarang gini Agatha, jangan kamu samakan keyakinan dengan kan gini, syaratnya nggak boleh ragu, harus yakin. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Yakin ya? Nggak mau. Konsepnya beda, nggak bisa kamu samakan masalah ketuhanan kita sama itu beda, nggak bisa kamu samakan. Ini bukan masalah konsep, ini masalah berpikir. Ini masalah logika, masalah nalar. Kakak, ketika saya mengatakan di sini ada 2 miliar, kakak harus percaya, nggak boleh ragu ya. Walaupun kakak belum melihat. Percaya ya? Secara logika jawab. Nggak bisa kan? Nah, masalah kayak kamu nggak bisa makan masalah itu di luar itu nggak masuk nggak Allah itu Tuhan yang itu kakak pertaruhkan, yang kakak pertaruhkan nyawa kakak dengan ketidaktahuan kakak akan kebenaran. Kakak hanya asal percaya tanpa kakak melihatnya. Yang kakak pertaruhkan hidup kakak selama-lamanya. Ini lebih besar. Kenapa semudah itu percaya sesuatu yang belum terlihat? Ngeri loh, kalian ini mempertaruhkan nyawa. Apakah nyawa kalian ini nggak ada harganya? Agatha, di Islam itu Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kita mau selamat, Al-Quran itu sebagai petunjuk kami untuk bisa selamat di akhirat nanti. Gitu. Al-Quran lah, isi Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kami. Yang saya nggak begitu dalam agama saya. Yang saya tahu di Al-Quran itu dipercaya kepada Allah, ya kan? Jalankan perintahnya seperti sembahyang, sholat, puasa, zakat. Apalagi pokoknya semua perbuatan kebaikan bila kita lakukan seperti dalam Al-Quran itu kita selamat. Itu sih yang saya imani. Ilmu agama saya nggak banyak, nggak tahu. Cuma intinya yang saya tahu di Al-Quran itu petunjuk kita ke surga di Al-Quran yaitu sholat, ya, berbuat kebaikan, zakat. Kakak baca Maryam 71 sama 72. No. Kakak baca Maryam, surah Maryam 71 72. Tidak seperti yang kakak jelaskan. Itu bertentangan dengan Quran. Oh ya, saya Al-Quran saya. Siap. Jadi gitu Agatha, saya kalau masalah ketuhanan ini memang ilmu agama saya nggak banyak. Cuma ya yang saya penting-penting aja gitu, yang saya jalani. Surat Maryam 71 72. Surat Maryam 243. Surat Maryam ayat 71 Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sampai 73. Itu 71 tadi. Agatha kayaknya nge-lag nih. Nge-lag Agatha kayaknya. Jadi gitu ya teman-teman yang di bawah. Saya akuin saya ilmu agama saya bukan ibu hajah atau ustazah atau apa, cuma yang saya tahu inti-intinya gitu dalam Al-Quran ini. Apabila percaya sama Allah, kalau mau selamat di akhirat, percaya sama Allah, kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, maka akan selamat. Jadi itu aja sih kalau saya sholat, puasa, sedekah, jauhin perbuatan keji, yang berbau dengan dosa jauhin, maka akan selamat. Itu aja sih. Tes, ini suara saya ada nggak Kak? Ada. Kamu tadi nge-lag? Nge-lag aku. Oke, ya, Kakak tadi udah baca Maryam 7172? 7172 ya, tadi saya baca kamu nge-lag tadi. Iya, ulang. Dan 71 ya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Oke, berarti semuanya masuk neraka dulu kan? Iya. Oke. Siapa atau apa jaminan kalian itu akan keluar dari neraka? Ya, amal ibadah kita dong yang akan menyelamatkan kita. Kalau amal ibadah kita lebih dari perbuatan dosa kita, maka kita akan selamat. Itu kata kakak. Ya, kata Ustaz seperti itu dan Al-Quran seperti itu. Yang menyelamatkan kita hanya amal ibadah kita yang menyelamatkan kita. Makanya saya bilang Kak, kakak akan dapat 2 miliar. Kakak nggak boleh ragu. Saya akan kasih 2 miliar, di dalam ini ada 2 miliar. Oh, nggak bisa. Kalau kamu dengan seperti itu saya nggak akan percaya. Loh, kenapa kakak percaya itu? Allah akan mengeluarkan kakak dari neraka. Itu sama dengan ini tadi Kak, ini analogi. Nggak bisa. Pokoknya
Kakak akan dapat 2 miliar. Pokoknya kakak jangan ragu, itu kan maksud ayatnya tadi. Pokoknya kakak percaya dulu. Makanya saya bilang, kalau kakak berpikir, ya, belum ada yang keluar dari neraka. Itu kan baru katanya. Sama seperti saya, kakak pokoknya dapat 2 miliar. Percayalah di sini ada 2 miliar. Saya akan kasih. Itu nggak bisa. Maksudnya kakak belum lihat. Sama Kakak Agatha. belum lihat. Masalah keimanan. Saya melihat dia loh Agatha ya. Saya melihat yang sudah ya. Apalagi saya mendengar kayak para mualaf. Kenapa saya lebih yakin dengan agama Islam saya? Saya malah bersyukur dan beruntung saya dilahirkan sebagai Islam. Apalagi saya melihat para mualaf ya, yang dulunya pendeta, dulunya biarawati. Saya melihat di YouTube banyak tuh yang dulunya pendeta. Kenapa dia kan menceritakan kenapa dia masuk Islam, kenapa dia masuk keluar dari agamanya. Itu saya semua saya lihat loh para biarawati. Saya bersyukur. Saya nggak nanya pengalaman orang. Saya nanya kakak. Nah itu maka kan kamu nanya kenapa saya percaya Al-Quran? Kan kamu bilang kan kenapa saya percaya Al-Quran? Kan? Berarti Ya kan? kakak juga harus percaya di sini ada 2 miliar dan kakak akan dapat. Nggak bisa, Agatha kamu nggak bisa mempersamakan masalah keyakinan dengan ini kakak kan kondisinya percaya tapi belum melihat, betul? betul. Ya kan? Hati saya ngikutin hati. Mungkin Allah membuat hati saya lebih percaya dengan dia. Saya ngikutin hati, bukan saya melihat mata. Saya mempergunakan hati dan akal pikiran saya dan hati saya pergunakan itu. Kalau kakak menggunakan akal, hati dan pikiran, Ya. harusnya kakak juga sama seperti yang saya contohkan tadi. Kakak harusnya juga menolak percaya saya katakan ada 2 miliar di sini. Kakak tadi udah bernalar loh. Saya nggak mau Agatha percaya di situ ada 2 miliar karena belum lihat, betul nggak? Betul. Loh kenapa kakak dengan iman seenteng itu percaya? Karena gini, dua kata ya. Karena di antara pun di dunia ini saya lihat agama-agama yang masuk di akal itu Islam. Agama maaf ya, bukan agama kalian tuh lebih di luar nalar saya lagi gitu loh. Bayangin, kalian menyembah dan percaya kepada Yesus. Yesus itu manusia. Yesus Ya itu sudah. Allah. Oke. Kakak kenal sama Yesus? Yang saya dengar dan saya tahu Yesus itu kan Nabi Isa ya, kalau di saya Nabi Isa itu kan Nabi Isa tuh di agama kami. Dia sama seperti kita. Memang dia bukan lahir seperti dua manusia dari Allah mengirimkan benih ke ke Maryam. Tapi dia itu bagi kami hanya Rasul, hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi saya nggak bisa membandingkan agama Islam dengan agama kalian. Saya lebih percaya agama kalian jauh. Nggak bisa saya itu di luar ini saya. Makanya tadi saya masuk ke sini saya hanya mau bertanya pasal itu tadi karena saya dengar apabila percaya dengan Yesus maka akan selamat kan gitu tuh akan selamat berarti kan Tadi kakak bilang saya percaya Isa hanya seperti yang diajarkan Quran, ya kan? Yang ada yang Quran itu nabi dia seorang nabi utusan bukan Tuhan. Oke. Itu kan iman kakak di dalam Quran, ya. Sama seperti kakak mengenal saya beberapa menit ini, tanpa kakak mengenal saya lebih jauh. Padahal saya ini adalah putri raja. Tapi kan kakak lihatnya saya hanya konten kreator karena ketidaktahuan kakak. Sama seperti kakak mengimani Isa cuma nabi, karena kakak memang cuma tahunya itu. Apakah Quran menceritakan Isa itu lahir di mana? Apakah Quran menceritakan Isa itu adalah kalimatullah dan ruhullah? Kakak kan nggak pernah tahu ini kan? Padahal itu ada ayatnya di dalam Quran. Sebentar. Inilah makanya saya bilang, mari kita menggunakan pikiran kita dan juga hati kita. Kenapa? Kakak cuma mengenal Isa sebagai manusia karena yang mau disajikan sama Quran, kakak memang harus mengenal dia cuma sebagai manusia aja. Kakak kan tidak mengenal Isa atau Yesus itu secara komprehensif. Itu makanya saya memaklumi iman kalian dan saya pun percaya Kak Kaisong ini juga tidak mengenal Muhammad itu dengan secara komprehensif. Benar. Nah, karena dia memang diceritakan hanya sebatas yang diceritakan. Ya toh? Iya. Sekarang saya buka cara pandang kakak. Ya, mungkin nggak kakak itu langsung menilai Isa atau Yesus itu hanya manusia, sementara kakak cuma mengenalnya dari 5 ayat. Secara nalar. Mungkin nggak kakak mengenal Isa itu? Dengan ya nggak mungkin lah. Saya nggak mengenal seutuhnya dia, Agatha. Saya nggak makanya saran saya. Agatha tunggu, ya. Memang saya nggak mengenal seutuhnya dengan dia karena saya bukan agama Kristen kan. Ya. Tapi dengar dulu. Yang saya lihat, saya pakai logika saya nih ya. Saya pakai logika nih, ya. Saya melihat perbandingan antara buku kitab suci kalian dengan kitab suci kami itu, makanya saya lebih yakin lagi ke Islam. Kenapa? Kitab suci kami dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan, tapi kitab suci kalian banyak sekali perubahannya gitu loh. Kakak kalau klaim kayak gitu kak, abad 8 abad 9 aja nggak ada Quran kak. Kakak malu nanti kalau mengklaim seperti itu. Tapi saya nggak mau ke situ dulu. Saya nanti bisa bongkar itu. Tapi saya nggak mau ke situ. Kakak tahu kitab suci saya? Musa itu menceritakan Yesus. Ayub menceritakan Yesus. Yeskiel menceritakan Yesus. Abraham menceritakan Yesus. Yunus menceritakan Yesus. Yakub menceritakan Yesus. Semua nabi orang Israel, semua rasul orang Israel menceritakan Yesus. Semua isi kitab saya ini bicara tentang ini. Ini yang harus kakak tahu. Saya lebih percaya Musa, Yakub, Abraham, Yeskiel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang Yesus daripada Isa yang diceritakan Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Secara logika,
Muhammad aja nggak pernah kenal Isa. Tetapi dia menceritakan di dalam kitabnya. 5. Kamu tahu kenapa? Saya kasih jawabannya. Sabar, Kenapa? sabar. Saya menggunakan ini. Ya. Saya tidak percaya dengan ini. Kenapa? Secara pakai logika. Penulisnya nggak jelas siapa. Sebutkan. Al-Baqarah, At-Tahrim, Ali Imran. Saya nggak tahu siapa penulisnya. Tetapi ini secara logika. Jelas Musa menulis kitabnya 5 kitab. Jelas Ayub menulis kitab Ayub. Jelas Yohanes menulis Yohanes. Saya lebih percaya ini. Penulisnya jelas. Dan bertemu dengan Yesus. Sementara satu orang yang bukunya saya tidak tahu entah siapa yang menulisnya, ketemu Yesus tidak. Melihat Yesus pun tidak. Bahkan data satu nabi pun yang mengkonfirmasi tulisan ini tidak ada. Secara logika, secara hati nurani, secara biji mata yang kebuka, saya akan sangat terlihat dungu jika percaya. Nah jelas penulisnya, saya tanya, Ali Imran siapa yang menulis? Siapa penulis surat itu? Nggak ada yang tahu. Boleh saya ngomong? Silakan. Oke. Jadi gini Agatha ya. Di Al-Qur'an itu mengakui Injil, Taurat dan Zabur. Itu sebelumnya ada Al-Qur'an. Jadi dalam iman kami ya, keyakinan kami dalam Al-Qur'an ini dijelaskan Al-Qur'an itu adalah kesempurnaan. Makanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir setelah Nabi Isa. Ya, ini bukan, ini terserah kamu lah ya. Ini pengetahuan saya ya, pengetahuan saya nih. Jadi Allah dulu, nih Allah nih kan di kalian ada juga Allah penyebutannya kan. Sebenarnya sama, tapi bagi kalian mungkin berbeda, nggak tahu lah itu ya. Sebenarnya sama. Yang dari Nabi Adam tuh ya Allah satu sebenarnya, Tuhan satu. Jadi nih ya, dalam keyakinan saya, setelah Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu Nabi ke-25. Ya, setelah Nabi Isa muncullah Nabi, makanya di Al-Qur'an semuanya ada. Dari Nabi Adam semua, Yunus, semua Nabi ada menceritakan di Al-Qur'an ini karena memang Nabi Muhammad lah yang terakhir, gitu loh. Nah, itu dibilang kesempurnaan, menyempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Agama tadi Al-Qur'an, lewat Al-Qur'an. Begitu Agatha dalam keyakinan saya. Kenapa di Injil nggak ada Muhammad, di Zabur di orang lain kitab suci lain yang ada Muhammad? Karena Muhammad terakhir. Yang diutus Allah itu terakhir Nabi Muhammad untuk menyempurnakan, timbullah Al-Qur'an supaya agama itu lebih sempurna gitu. Begitu dalam keyakinan saya gitu Agatha. Kan katanya Ibu mengimani nabi-nabi sebelumnya. Di dalam Quran Ibu ada Nabi Yohanes? Kalau Yohanes mungkin Ibu bahkan nggak kenal siapa Nabi Yohanes. Di dalam Quran Ibu Allah mengenal Nabi Daniel. Ini nabi-nabi besar loh. Nabi-nabi besar orang Israel loh. Nggak kenal. Allah aja nggak tahu. Kalau itu saya jadi gini loh Agatha ya, terserah kamu yang mau milih saya bagaimana, ilmu saya bagaimana, intinya seperti itu ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi gitu aja deh. Siap. Saya menghargai itu. Tetapi tolong dipikirkan. Makanya Ya. dari tadi, mungkin kalau Ibu tadi menyaksikan perbincangan saya dengan Pak Rudi, nah Saya sering ikutin, saya sering mendengarkan perbincangan kamu dengan siapa-siapa, itu saya sering ikutin. Cuma ya itu tadi saya saya jujur ya, main seperti bilang sama kamu ya kan. Kenapa saya lebih yakin, lebih mantap setelah mendengar penjelasan berdebat-debat, karena memang dimasuk dia, apalagi ya maaf ya, bukan yang apalagi saya melihat para mualaf alasan dia kenapa masuk Islam itu tadi, lebih saya merasa yakin dengan agama saya, nggak ada ragu sedikit pun. Karena saya nggak bisa menerima dengan cara ketuhanan kalian. Ini delas ya, delas. Terakhir kali saya mempertanyakan ini, kalau Ibu juga mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaan saya gini, apakah Musa pernah mengaku dirinya Islam? Sebelum gini loh, kalau di semua nabi nggak ada mengaku dirinya Islam. Oke. Di Al-Qur'an lah timbul Islam, kata Islam tuh di Al-Qur'an, karena gini loh. Islam itu apa? Itu singkat aja. Apakah Isa atau Yesus pernah mengaku dirinya juga Islam? Tidak mengaku, tapi dia pengikut Allah. Islam itu pengikut Allah. Oke. Aduh, ini Mereka gini pengikut Allah. Ya. Nggak mengatakan dirinya Islam, tapi dia pengikut Allah. Ini Bu, Agatha juga namanya banyak. Tetapi Agatha suci itu bukan saya. Allahnya Isa, Allahnya Musa, itu bukan Allah SWT. Nah, itu satu hal yang Ibu harus tahu. Kenapa? Karena Agatha juga namanya banyak. Tapi apakah Agatha yang di luar sana adalah saya? Belum tentu. Allah yang dikenal Isa atau Yesus, Allah yang dikenal Musa, itu bukan Allah SWT. Kenapa? Karena satu hal. Semua nabi yang diutus oleh Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menceritakan tentang Yesus. Tidak pernah menceritakan tentang Muhammad. Dan Muhammad tidak pernah dapat konfirmasi dari nabi-nabi lalu. Jadi kalau dikatakan, ini kan klaim Ibu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Sementara saya harus bawa Mazmur Daud. Jelek kayaknya Agatha ini. Jadi teman-teman yang di bawah, jadi Islam itu berserah diri ya.
Jadi di agama kita ini memang Tuhan kami nggak berbentuk apapun. Ah, sayang banget Ibu, tadi mana? Aku tadi nyampe di mana sih? Aku tuh tadi sampai terakhir kali tuh aku mau. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.